Bismillahirrahmanirrahim. Kita berada di suasana pembekalan imam masjid pembalik yang dilaksanakan oleh PD IPIM Kota Makassar, Ikatan Persaudaraan Imam Masjid Kota Makassar, kerjasama dengan pemerintah Kota Makassar dan Basnas Kota Makassar, di tepatnya pada hari Rabu ya, dari pagi sampai siang menjelang sore. Di tengah-tengah kami ini banyak teman-teman peserta hadir dari kalangan imam-imam masjid, imam tetap maupun naib. Di tengah kami ada saudara kami Abi Ali. Dalam dialektika terbangun tadi bersama dengan Abbas, ada dialektika menarik persamaan ketika memasak pakai kayu keranda mayat waktu di pesantren dulu. Inilah sampai teman-teman ketemu di sini dan menjadi imam di Kota Makassar ini. Tapi Abi Ali, seperti apa perjalanan mendalami keislaman sampai sekarang menjadi imam dan bergabung di organisasi IPIM ini? Seperti apa historika yang bisa dimaknai bagi kita semua? Alhamdulillah, dalam hidup saya yang paling hebat dalam hidup saya mengalami di pondok pesantren. Kalau ngomongkan sejarah di pesantren, Masya Allah, sejarahnya banyak sekali. Dulu makannya itu bukan beras. Jadi kalau saya dikirim beras itu ditukar dengan kerak. Jadi kalau di pesantren itu ada istilahnya kerak nasi di warung-warung dulu itu, yaitu dikeringkan. Nah, itu beras ditukar dengan kerak beras sisa makanan warung itu. Subhanallah, Allahu Akbar. Supaya apa? Lebih 1 kilo bisa jadi 10 kilo. Oh iya. Dan hebatnya mana lagi? Kalau kerak nasi itu masaknya cepat sekali. Pokoknya panas sedikit sudah matang. Tapi Ustaz, dari pesantren mana ini? Dari pesantren Darul Hidayah Sumber. Darul Hidayah Sumber, Jawa Timur ya? Iya, Sumber. Oh ya. Oke, Abi Ali, ini kenangan yang kedua. Alhamdulillah, tidak menyangka di pesantren yang seakan-akan dulu itu kayak biasa-biasa saja. Ternyata ilmu-ilmu yang di pesantren yang kita tekuni luar biasa manfaatnya, Masya Allah. Mulai mempelajari Al-Quran, Al-Hadis, fikih, kemudian mempelajari kitab kuning, kitab gundul, kitab tasawuf. Alhamdulillah, akhirnya saya berjumpa dengan orang-orang soleh, dan alhamdulillah semua pelajaran yang jadi pesantren semuanya manfaat, berkah. Sekarang saya di Kota Makassar dan jadi imam ya. Di masjid mana ini? Nurul Ittihad di Barabaraya. Satu, kira-kira apa pesan untuk generasi milenial, seperti apa mendalami kitab kuning untuk kedalaman pokok keislaman? Islam itu banyak sekali yang harus kita kerjakan. Jadi belajar jangan hanya puas dari YouTube atau Google. Ya, harus ada guru. Ya, syaratnya cari ilmu tuh: 1, harus cerdas, 2, senang, 3, bersabar, yang keempat ada modal, yang kelima ada petunjuk guru, yang keenam adalah panjang waktunya. Oke. Terima kasih Abi Ali. Ya. Oke, di tengah-tengah kita ada saudara kita Hasan Finan, sebagai orang dari latar belakang pondok pesantren juga. Seperti apa yang bisa dimaknai untuk pengimbangan Islam ke depan di era milenial ini? Pondok pesantren punya ekstensi seperti apa menurut kita? Pesantren itu yang menuansai lahirnya Indonesia. Ya. Pendidikan pesantren lah yang membuat orang-orang Indonesia tempo dulu bangkit untuk meraih kemuliaan keislamannya, kemuliaan sebagai warga negara. Wataniyahnya di pesantren itu diajarkan, sehingga karena dalam pesantren itu ada istilah hubbul watan minal iman. Bahasa ini adalah bahasa Arab. Itu artinya bisa diduga teori ini, semangat ini pasti lahir dari pesantren, bukan bahasa pinjaman dari luar. Nah, dan kalau kita mau jujur, pendidikan yang mencerdaskan Indonesia hari ini itu adalah banyak pendidikan swasta. Belakangan itu sekolah-sekolah baik SD,
yang dilahirkan diistilahkan negeri sebagai milik pemerintah. Sebelumnya semuanya adalah pesantren-pesantren yang mencerdaskan para pemikir bangsa ini. Mengenai konteksnya hari ini, pesantren adalah sangat menjaga keaslian agama. Yang saya maksud keaslian agama, bahasa-bahasa kitab kita itu, bahasa klasik itu yang sebenarnya menjaga eksistensi baik keimanan maupun kebangsaan. Oleh karenanya saya setuju pendapatnya Pak Kiai tadi bahwa jangan cukup merasa entah kita imam, entah kita pengayom masyarakat, entah kita penyuluh, entah kita guru, sudah merasa cukup dengan ilmu yang didapatkan dengan sangat mudah di Google, di mana yang tanpa ada bukunya, apalagi tanpa ada gurunya. Kesalahan terbesar umat Islam kini dan ke depan kalau membiarkan generasinya belajar dari Google, tidak duduk lagi dengan guru. Saya istilahkan, menurut saya itu kesalahan terbesar kalau membiarkan generasi kita belajar dari Google, belajar dari WA tanpa dengan kitab aslinya, apalagi tanpa guru. Karena saya jujur ya, di era pandemi ini saya kadang-kala berpikir bagaimana sarjana disampaikan kepada bagaimana santri-santri kita yang belajarnya lewat virtual. Jujur ya, kita saat ini bisa punya ilmu, bisa diterapkan di masyarakat, bukan bukunya yang diingat, tapi wajah guru. Jujur kalau saya, kalau di sini ilmunya itu teorinya, tapi bisa diterapkan di masyarakat, bisa diulangi secara lisan. Itu karena saya bayangkan guru-guru saya, ilmunya itu ikut di wajah guru. Begitu yang saya rasakan. Dan kadang-kala kalau ada misalnya kita diminta bawa materi, judulnya A, B, dan C, tinggal ingat gurunya, tinggal ingat dosennya. Nah, bagaimana di era pandemi ini orang-orang akan sarjana, akan lulus SLB, madrasah, tingkat aliyah, tingkat sanawiyah, tingkat spesialisasi, kalau semuanya lewat virtual. Nah, konteks kita sekarang, kita berdoa pandemi ini segera selesai. Amin. Saya kira cukup itu. Terima kasih banyak, Stas. Terima kasih banyak. Panjang ya? Ya, ada satu dari pesantren. Tidak cerita tentang bagaimana keranda mayat. Gimana kita keranda mayat? Pesantren keranda mayat dulu ya. Coba cerita. Ya, alhamdulillah. Ya, kami dulu di pondok pesantren menimba ilmu agama. Ya, dibawa kolong rumah orang-orang kampung. Kemudian ya memasak sendiri, kemudian mandiri, ya, kemudian banyak nikmatnya yang kami rasakan sehingga menjadi seperti sekarang ini bisa bergabung di IPIM Kota Makassar. Apa kesan paling menarik, berkesan ketika di pondok pesantren dulu, ketika dalam susah payahnya mencari ilmu dan bersantri-santrian? Ya, susah senangnya itu ya ketika ya kita ada masalah kemudian dituntun menyelesaikan bersama dengan guru ya. Iya. Oke, terima kasih banyak Abbas. Berapa tahun yang lalu kita sama-sama di pesantren? Ada 20 tahun ya? 20 tahun yang lalu. 20 tahun yang lalu ya. Oke, Tabi Asampinan, terima kasih banyak. Habib Ali, terima kasih banyak. Barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.